Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Tersesat di kota gaib dengan pacar. Rina dan Dimas memutuskan untuk liburan ke sebuah desa terpencil yang terkenal dengan keindahan alamnya. Mereka mendengar cerita dari seorang teman bahwa tempat itu memiliki air terjun yang jarang dikunjungi, sehingga menjadi tempat sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Perjalanan dimulai dengan penuh semangat meskipun rute menuju desa cukup sulit dilalui. Di tengah perjalanan, ponsel mereka kehilangan sinyal, dan jalanan berubah menjadi jalan tanah sempit yang dikelilingi hutan lebat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sebuah kabut tebal muncul dari arah depan, membuat pandangan mereka semakin terbatas. Dimas berusaha tetap tenang dan fokus mengemudi. Tetapi suasana menjadi aneh ketika GPS menunjukkan arah yang berputar-putar. Setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di sebuah kota kecil yang tidak mereka temukan di peta. Kota itu terlihat tua, dengan bangunan berarsitektur kuno yang tampak tidak terurus. Meskipun merasa ada yang janggal, mereka memutuskan berhenti di sana untuk mencari penginapan. Seorang pria tua dengan wajah pucat menyambut mereka di depan sebuah penginapan kecil. "Selamat datang," katanya dengan senyum dingin. Saat memasuki penginapan, perasaan tidak nyaman mulai menghantui mereka. Tetapi kelelahan mengalahkan kecurigaan. Malam itu, Rina dan Dimas sulit tidur. Penginapan itu terlalu sunyi. Seolah-olah tidak ada kehidupan lain selain mereka dan pria tua tadi. Angin dingin berhembus melalui jendela kayu yang tidak bisa tertutup rapat, membuat suara melengking seperti bisikan. Rina merasa ada yang mengawasinya. Tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Di tengah malam, Rina terbangun mendengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya dia mengira itu hanya Dimas yang mungkin pergi ke kamar mandi. Namun, ketika dia mengecek, Dimas masih tertidur pulas di sampingnya. Ketakutan mulai merayap. Tetapi Rina memutuskan untuk tetap diam dan mencoba tidur kembali. Keesokan paginya, Dimas mendapati pintu kamar mereka sedikit terbuka. Meskipun dia yakin telah menguncinya sebelum tidur, pria tua itu muncul di lorong dengan wajah tersenyum. "Sarapan sudah siap," katanya. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Dimas merinding. Saat sarapan, Rina dan Dimas memperhatikan bahwa tamu lain di penginapan tampak aneh. Mereka semua duduk diam, tidak berbicara satu sama lain. Mata mereka terlihat kosong, seperti orang yang hidup tanpa jiwa. Rina mencoba memulai percakapan dengan seorang wanita yang duduk di dekatnya. Tetapi wanita itu hanya menatapnya sebentar sebelum kembali diam. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Anehnya, meskipun pagi hari, jalanan sangat sepi. Tidak ada suara kendaraan atau aktivitas warga. Bangunan-bangunan terlihat tua dan kusam, dengan tanaman liar tumbuh di dinding-dindingnya. Mereka mencoba mencari toko atau warung untuk membeli air minum. Tetapi semua toko yang mereka temui tertutup rapat. Saat mereka berjalan lebih jauh, seorang anak kecil dengan pakaian compang-camping muncul dari balik gang sempit. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara pelan sebelum berlari menjauh. Kata-kata itu membuat Dimas dan Rina saling berpandangan dengan wajah tegang. Entah kenapa, mereka merasa telah melangkah ke tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi. Setelah anak kecil itu menghilang, Dimas dan Rina mencoba mengejarnya. Mereka berlari menyusuri gang sempit dengan dinding tinggi yang terasa menekan. Tetapi anak itu lenyap seperti ditelan bayangan. Gang tersebut berujung pada sebuah alun-alun kecil dengan patung besar di tengahnya. Patung itu menggambarkan seorang pria berjubah panjang dengan mata menatap tajam, seolah mengawasi siapa saja yang berada di sekitarnya. Rina merasa semakin tidak nyaman. "Dimas, aku merasa ada yang salah dengan kota ini. Rasanya seperti tidak nyata," katanya sambil menggenggam tangan Dimas erat-erat. Dimas mencoba menenangkan Rina. Tetapi di dalam hatinya dia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan. Tetapi jalanan yang mereka lalui tampak berbeda. Seperti kota ini terus berubah bentuk. Saat akhirnya kembali ke penginapan,
Pria tua itu sudah menunggu di depan pintu dengan senyum lebar yang tidak wajar. Kalian sudah menjelajah cukup jauh, katanya dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Sebelum Dimas sempat menjawab, pria itu melanjutkan, hati-hati, kota ini suka mempermainkan pendatang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam itu, mereka kembali kesulitan tidur. Rina terus merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di luar jendela. Dia mencoba menenangkan pikirannya dengan berpikir itu hanya hembusan angin atau imajinasinya saja. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar dari lorong di luar kamar mereka. Seperti bisikan lirih yang tidak bisa mereka pahami. Dimas, yang awalnya berusaha mengabaikan suara itu, akhirnya bangkit dari tempat tidur. Aku akan lihat apa itu, katanya. Rina mencoba mencegahnya, tetapi Dimas tetap pergi. Ketika membuka pintu, lorong tampak kosong. Hanya lampu-lampu tua yang berkelap-kelip membuat suasana semakin menyeramkan. Tapi, di ujung lorong, Dimas melihat bayangan seseorang bergerak cepat ke arah tangga. Tanpa pikir panjang, dia mengejar bayangan itu. Tetapi saat tiba di tangga, tidak ada siapa-siapa. Dia hanya mendapati pintu menuju ruang bawah tanah sedikit terbuka. Perasaan takut mulai menguasainya. Tetapi rasa penasaran membuatnya melangkah lebih dekat ke pintu itu. Dari dalam, terdengar suara seperti bisikan yang memanggil namanya. Dimas, Dimas. Dimas kembali ke kamar dengan wajah pucat. Ada sesuatu di ruang bawah tanah, katanya kepada Rina. Namun, ketika dia mencoba menjelaskan apa yang didengarnya, dia merasa sulit mengingat detailnya. Seolah-olah sebagian dari pikirannya terhapus saat dia meninggalkan pintu itu. Rina panik dan memohon agar mereka meninggalkan kota itu secepat mungkin. Keesokan paginya, mereka mencoba mencari mobil mereka yang diparkir di depan penginapan. Anehnya, mobil itu sudah tidak ada di tempatnya. Mereka bertanya kepada pria tua penjaga penginapan, tetapi dia hanya tertawa kecil. Mungkin kota ini tidak ingin kalian pergi, katanya dengan nada bercanda yang terdengar sinis. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Namun, setiap orang yang mereka temui di kota itu tidak memberikan jawaban yang jelas. Bahkan beberapa warga hanya menatap mereka dengan senyuman kosong, membuat Dimas dan Rina merasa semakin terjebak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan dan mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu, suasana di penginapan terasa semakin mencekam. Ketika Rina berusaha menenangkan diri di lobi, perhatiannya tertuju pada sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan itu menggambarkan sebuah pemandangan kota yang sangat mirip dengan tempat mereka berada. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa bagian kota tampak hancur, dan sosok-sosok gelap berdiri di sudut-sudutnya. Dimas menghampiri Rina dan memperhatikan lukisan itu juga. Dia menunjuk ke arah salah satu bagian lukisan. Itu kita. Rina, katanya dengan suara bergetar. Di sudut lukisan, tampak dua sosok yang mengenakan pakaian persis seperti mereka saat ini, berdiri di depan penginapan. Hal itu membuat mereka semakin yakin bahwa kota ini bukan tempat biasa. Ketika mereka hendak meninggalkan lobi, tiba-tiba lampu redup, dan terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Mereka menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan cepat, sampai akhirnya berhenti begitu saja. Dalam keheningan itu, Rina mendengar bisikan yang sama seperti sebelumnya. Pergi, sebelum terlambat. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menjelajahi kota lagi untuk mencari jalan keluar. Mereka berjalan ke arah hutan yang sebelumnya mereka lewati saat masuk ke kota ini. Tetapi jalan yang sama kini tertutup oleh kabut tebal dan akar-akar pohon yang seperti sengaja menghalangi langkah mereka. Semakin mereka mencoba melangkah, kabut semakin pekat, membuat mereka kembali tersesat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah papan kayu tua dengan tulisan yang hampir pudar. Selamat datang di kota gaib. Tidak semua yang masuk bisa keluar. Kata-kata itu membuat mereka berdua terdiam. Dimas mencoba merasionalisasi situasi. Tetapi Rina sudah mulai kehilangan kesabaran. Ini semua seperti mimpi buruk. Kita harus menemukan seseorang yang bisa membantu kita, katanya dengan nada putus asa. Namun, setiap kali mereka bertanya kepada warga, jawabannya selalu sama. Kota ini akan membiarkan kalian pergi jika memang sudah waktunya.
Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan setiap orang yang mereka temui selalu tersenyum dengan cara yang sama, dingin dan menyeramkan. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka melewati sebuah rumah tua yang terlihat lebih menyeramkan daripada bangunan lain di kota ini. Jendelanya pecah, dan pintunya sedikit terbuka, seolah mengundang mereka masuk. Rina enggan mendekat, tetapi Dimas merasa mungkin ada petunjuk di dalamnya. Kita harus coba, katanya, meskipun suaranya terdengar ragu. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka disambut oleh bau apek dan dingin yang menusuk tulang. Ruangan itu dipenuhi dengan perabotan tua yang berdebu, dan dindingnya penuh dengan coretan tangan seperti simbol-simbol aneh. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah lapuk. Judulnya berbunyi, Rahasia Kota Gaib. Mereka membuka buku itu, tetapi halamannya kosong. Namun, saat Dimas membalik halaman berikutnya, tulisan perlahan muncul, seolah-olah sedang ditulis oleh tangan tak terlihat. Hanya satu yang bisa keluar, bunyi tulisan itu. Mereka saling menatap dengan wajah pucat, tidak mengerti apa maksudnya. Namun, jauh di lubuk hati, mereka mulai merasa bahwa salah satu dari mereka mungkin tidak akan bisa selamat. Tulisan dalam buku itu terus muncul, mengungkapkan pesan-pesan yang semakin mengerikan. Hanya pengorbanan yang bisa membuka jalan keluar, kata tulisan berikutnya. Diiringi dengan suara gemuruh dari atas rumah, atap kayu tua itu bergoyang, seolah-olah sesuatu yang berat bergerak di atasnya. Rina memegang tangan Dimas erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Dimas mencoba menenangkan Rina sambil berpikir keras. Mungkin ini hanya permainan pikiran. Kota ini sedang mempermainkan kita, katanya. Meskipun dia sendiri tidak yakin. Mereka melanjutkan menjelajahi rumah. Menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di bawah tangga. Di balik pintu itu, terdapat ruang gelap yang hanya diterangi oleh nyala lilin kecil di tengahnya. Di ruangan itu, mereka melihat cermin besar dengan bingkai yang berukir simbol-simbol sama seperti di dinding. Saat mendekat, bayangan mereka di cermin berubah menjadi sosok menyeramkan. Wajah mereka tampak penuh luka, dan mata mereka terlihat kosong. Tulisan lain muncul di cermin. Salah satu dari kalian harus tinggal. Kota ini hanya memilih satu jiwa untuk bebas. Setelah membaca pesan itu, Dimas dan Rina mulai bersitegang. Apa maksudnya? Apa kita harus meninggalkan salah satu dari kita di sini? Tanya Rina dengan suara gemetar. Dimas mencoba berpikir jernih. Tetapi situasi itu terlalu absurd untuk dicerna. Mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan dan mencari tahu lebih lanjut. Namun, dalam perjalanan kembali, suasana kota menjadi semakin aneh. Jalanan yang mereka lewati terasa lebih gelap. Meskipun matahari seharusnya masih bersinar, bangunan-bangunan di sekitar mereka tampak seperti bergerak, seolah-olah hidup. Dimas mulai merasa bahwa mereka diawasi. Sementara Rina merasa seperti ada yang mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka akhirnya tiba di penginapan, pria tua penjaga sudah menunggu dengan ekspresi yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kalian sudah menemukan jawabannya. Bukan, tanyanya tanpa basa-basi. Dimas mencoba meminta penjelasan, tetapi pria tua itu hanya tertawa kecil. Kota ini tidak pernah memberikan kebebasan tanpa harga, katanya sambil berbalik dan masuk ke ruangannya. Malam itu, Rina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berada di tengah alun-alun kota dengan patung besar yang sebelumnya mereka lihat. Patung itu hidup dan mengarahkan tangannya ke arahnya, lalu berbisik, "Kau yang akan tinggal." Rina terbangun dengan teriakan. Keringat membasahi tubuhnya. Dimas, yang mendengar teriakannya, segera memeluknya untuk menenangkan. Namun, mimpi buruk itu ternyata bukan hanya milik Rina. Dimas juga bermimpi berada di ruang bawah tanah penginapan. Mendengar suara yang sama memanggilnya. "Pilihlah, atau kota ini memilih untukmu." Mereka mulai menyadari bahwa kota ini tidak hanya mempermainkan mereka secara fisik tetapi juga mental. Di tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar di lorong. Kali ini, lebih keras dan lebih dekat. Pintu kamar mereka tiba-tiba terbuka sendiri, dan bayangan hitam melintas masuk sebelum menghilang begitu saja. Ketika mereka mencoba menutup pintu, mereka menemukan sebuah pesan tertulis di lantai dengan darah. "Waktumu hampir habis." Pagi itu, Dimas dan Rina merasa semakin terpojok.
Ketakutan yang mereka rasakan mulai menembus pikiran mereka. Tidak ada yang tampak normal di kota itu. Bahkan penginapan tempat mereka tinggal terasa semakin mencekam. Saat mereka keluar dari kamar, mereka melihat pria tua itu berdiri di depan pintu kamar lain dengan ekspresi kosong. "Kalian tidak akan bisa keluar tanpa pengorbanan," katanya dengan suara yang terdengar seperti di luar kendali. Dimas mencoba untuk bertanya lebih jauh. Tetapi pria tua itu hanya tersenyum lebar dan melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan. Rina menggenggam tangan Dimas erat-erat. "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dimas, ini gila." Namun, setiap kali mereka mencoba untuk pergi, jalanan seakan berputar, membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ketika mereka berjalan lebih jauh, mereka melihat seseorang yang tampak familiar, anak kecil yang sebelumnya mereka temui di gang. "Kalian harus memilih," kata anak itu. Dengan wajah serius, "kota ini memilih penghuninya. Dan kalian harus memilih. Tinggalkan salah satu atau keduanya akan terjebak selamanya." Sebelum mereka sempat menjawab, anak itu menghilang ke dalam kabut yang mulai turun lagi. Teringat akan kata-kata anak itu, Dimas dan Rina mencari jalan keluar yang lebih jelas. Mereka kembali ke penginapan dan bertemu dengan seorang wanita muda yang tampaknya baru saja datang. Wanita itu, yang mengenakan pakaian seperti penduduk setempat, berbicara dengan mereka. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar begitu saja," katanya dengan tatapan yang tajam. "Kota ini memilih siapa yang layak tinggal, dan kalian tidak akan bebas jika tidak memenuhi syarat." Dimas merasa tidak ada lagi pilihan selain mendengarkan. Bertanya lebih lanjut tentang apa yang dimaksud wanita itu. "Kota ini seperti hidup," jawabnya. "Ia memilih yang paling lemah, yang paling mudah terperangkap dalam ketakutan mereka. Kalian bisa melihatnya dari luar, tetapi tidak pernah bisa keluar." Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar penginapan, seperti suara geraman yang datang dari dalam tanah. Rina dan Dimas berlari keluar untuk melihat, hanya untuk menemukan jalan-jalan kota kembali berubah, membentuk labirin yang tidak bisa mereka lewati. Mereka sudah tidak tahu lagi kemana harus pergi. Kota itu tampak hidup, menyatu dengan mereka, menunggu untuk memilih siapa yang akan tetap tinggal. Malam itu, ketakutan mereka mencapai puncaknya. Rina dan Dimas kembali ke kamar mereka. Dengan perasaan terdesak dan bingung, mereka memutuskan untuk berbicara lebih serius. "Apa kita harus membuat pilihan?" "Dimas?" tanya Rina. Suara gemetar. Dimas menundukkan kepala, merasa hampir tidak bisa menjawab pertanyaan itu. "Aku tidak tahu. Setiap kali kita mencoba untuk pergi, jalanan berubah. Semua orang yang kita temui sepertinya tidak nyata," jawab Dimas. "Mungkin kita memang terjebak di sini selamanya." Setelah beberapa lama dalam keheningan, Rina berbicara dengan suara penuh keyakinan. "Kita harus keluar dari sini. Apapun yang terjadi, kita harus keluar bersama, atau kita akan terjebak selamanya." Dimas mengangguk. Tetapi saat mereka berusaha untuk membuka pintu kamar, sebuah suara terdengar dari lorong. "Tidak ada yang bisa pergi tanpa meninggalkan sesuatu." Suara itu berkata pelan, namun tegas. Kata-kata suara itu menghantui mereka sepanjang malam. Tidak ada yang bisa pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Terdengar jelas dalam pikiran mereka. Rina dan Dimas mencoba melupakan suara itu. Tetapi semakin keras mereka berusaha untuk mengabaikannya, semakin jelas pesan itu terngiang di telinga mereka. Apakah mereka harus mengorbankan sesuatu untuk bisa keluar dari kota ini? Pagi harinya, mereka memutuskan untuk menjelajahi kota sekali lagi, mencari jalan keluar yang pasti. Namun, setiap kali mereka melangkah ke jalan tertentu, mereka merasa jalan tersebut berputar kembali ke tempat yang sama. Seperti kota ini selalu mengatur ulang dirinya sendiri. Rina merasakan hatinya semakin berat, merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Saat mereka melewati sebuah jalan kecil yang sebelumnya tidak mereka perhatikan, mereka menemukan sebuah pintu tua yang tertutup rapat di balik semak-semak. Pintu itu tampak sangat kuno, seperti gerbang ke dunia lain. Rina merasa ada sesuatu yang aneh dengan pintu itu. Seolah-olah pintu itu menyambut mereka. Tanpa berpikir panjang, Dimas membuka pintu itu, dan mereka memasuki ruang yang gelap, penuh dengan bau tanah basah. Begitu mereka melangkah masuk,
Pintu di belakang mereka tertutup dengan sendirinya, membuat mereka terjebak di dalam. Ruangan itu tampaknya merupakan sebuah ruang bawah tanah yang luas, dipenuhi dengan rak-rak yang penuh dengan benda-benda tua, seperti barang-barang milik penduduk kota yang hilang. Ada banyak lukisan dan foto tua yang menggambarkan orang-orang yang mereka kenal, meskipun wajah mereka tampak kabur atau terdistorsi. Rina merasa merinding saat melihat salah satu foto di rak, di mana dia dan Dimas terlukis sedang berdiri di tengah kota yang sama. Di sudut foto itu, ada tulisan kecil yang bertuliskan, "Hanya yang berani memilih yang bisa keluar." Hal itu semakin menegaskan bahwa mereka memang berada dalam jebakan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam ruang bawah tanah itu, sampai mereka menemukan sebuah altar kecil di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Di atas altar, terdapat sebuah patung aneh yang menggambarkan sosok pria dengan wajah terdistorsi. "Ini apa?" tanya Rina dengan suara gemetar, saat mereka melihat patung itu mulai bergerak perlahan, seolah hidup. Saat patung itu bergerak, sebuah suara berat terdengar dari dalam kegelapan. "Waktunya telah tiba." Suara itu bergema di dalam ruangan. Rina dan Dimas mencoba mundur, tetapi ruang itu sepertinya semakin sempit. Mereka merasa ada kekuatan yang menahan mereka, membuat langkah mereka terhenti. Patung itu membuka matanya yang kosong, dan dari dalam mulutnya keluar suara yang mengerikan. "Salah satu dari kalian harus tinggal." Dimas menoleh ke Rina dengan penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan?" "Rina, kita harus keluar." "Bukan." Tetapi Rina hanya diam. Matanya kosong. Tiba-tiba, tubuh Rina terangkat sedikit dari lantai, dan suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Tinggalkanlah yang terlemah, atau kalian berdua akan terperangkap selamanya." Dengan ketakutan yang semakin dalam, Dimas berusaha menghindari suara itu. "Kita berdua akan keluar. Tidak ada yang akan tinggal," serunya. Tetapi saat dia meraih tangan Rina, dia merasa tubuhnya menjadi semakin ringan, seperti sesuatu yang menariknya ke bawah. Saat itu, Dimas sadar, Rina yang tertinggal. Dimas berteriak memanggil Rina, mencoba untuk menariknya kembali. Tetapi seolah ada kekuatan yang tak terlihat menahan tubuh Rina di tempatnya. "Dimas, aku tidak bisa bergerak." Rina menangis. "Aku tidak bisa melawan lagi." Wajah Rina terdistorsi seperti gambar di foto-foto tua yang mereka temui sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membuat Dimas merasa terperangkap dalam ilusi yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan segala kekuatannya, Dimas berlari menuju patung itu, berusaha menghancurkannya dengan batu besar yang dia temukan di dekat altar. Tetapi begitu dia menyentuh patung itu, tubuhnya terlempar mundur. "Tidak ada yang bisa mengalahkan kami." Suara itu kembali berkata, kini dengan tawa mengerikan. Dimas akhirnya sadar bahwa mereka hanya memiliki satu pilihan terakhir, berkorban. "Rina, aku akan tetap di sini, dan kau harus pergi. Kau masih bisa keluar," katanya dengan suara tertahan. Rina menangis, tetapi dia tahu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dengan air mata yang tak terbendung, Rina meninggalkan Dimas, melangkah mundur ke pintu yang terbuka, meninggalkan kota yang akan selamanya menjadi tempat yang terperangkap dalam kegelapan. Ketika Rina melangkah keluar dari ruang bawah tanah, dunia sekitar mulai berubah. Kabut tebal mengelilinginya, dan jalanan yang semula familiar kini tampak asing. Kota itu mulai mengabur, berputar, dan tiba-tiba berhenti. Rina berdiri di tengah kota yang hening, menyadari bahwa ia tidak benar-benar bebas. Dia melangkah ke jalan yang dikenal, tetapi setiap langkahnya membuatnya merasa lebih terperangkap. Dari kejauhan, di jendela penginapan yang gelap, Rina bisa melihat sosok Dimas berdiri, tersenyum dengan tatapan kosong. "Kita akan tetap bersama selamanya." Suara itu terdengar, dan saat Rina menoleh, dia melihat wajahnya sendiri di dalam cermin yang muncul di depan jalan. Dimas tidak lagi bersama Rina, tetapi dia terjebak di kota ini, bersama mereka yang tidak bisa pergi. Akhirnya, kota itu menang, dan Rina menyadari bahwa ia tidak akan pernah keluar dari kota gaib.